kita bersyukur sama Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti dan percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Iya, karena sesuatu dan lain hal kita tidak pakai mic ya. Walaupun suara saya lagi begini, ya. Karena segala sesuatu rupanya di bawah langit ini ada waktunya, benar nggak? Amin. Ya kan, ada teorinya. Rupanya kita sudah tua. Haleluya. Ya, perlu ditinjau ulang ya, dimudahkan kembali. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, perlu kita ingat bahwa kita ini adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan, dimerdekakan Tuhan, ya, untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita dipilih Tuhan, kita dimerdekakan Tuhan, ya, untuk menyatakan kasih-Nya, ya, untuk melayani Dia. Nah, tidak ada yang lain, saudaraku sekalian. Itulah panggilan hidup kita. Kita dimerdekakannya, kita dipilihnya, ya, untuk dimerdekakannya, untuk melayani Dia, untuk menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Ada saudaraku? Amin. Itu makanya kita harus mengerti bahwa untuk apa saya hidup, untuk apa saya diselamatkan Tuhan, untuk apa saya dimerdekakan Tuhan. Amin, saudaraku? Itu makanya kita harus berjalan dalam kuasa kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan. Karena Tuhan memerdekakan kita, dulu kita hamba dosa, ya. Ya. Roma 6 ayat 18 bilang begitu. Memang kamu dahulu hamba dosa, tapi sekarang kamu adalah hamba kebenaran. Amin. Hamba kebenaran loh kita ini. Ya, jadi kita ini adalah hamba Allah, hamba kebenaran. Makanya kita harus hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Amin, saudaraku. Ya. Nanti Tuhan akan halau. Makanya kita harus hidup dalam kebenaran. Semua yang tidak benar harus disingkirkan dalam hidup kita. Harus disingkirkan supaya kita berjalan dalam kuasa kebenaran. Ya. Sehingga yang tidak benar yang mau masuk rumah kita menjadi benar. Amin, saudaraku. Ya. Ya. Ibu jangan percaya sama orang yang mau bilang-bilang mati-mati itu. Ya, buktinya dikasih apa dia nggak mau mati kan. Ya. Karena tahu nih kalau dia mati dia kemana perginya? Kepada hukuman yang baiklah, kita baca firman Tuhan Yohanes 15. Haleluya. Ya. Minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan tentang apa namanya? Merdeka dari perbudakan dosa, merdeka dari perbudakan dosa. Ya. Nah, sekarang Tuhan pilih kita, Tuhan merdekakan kita untuk menyatakan kasih-Nya. Amin, saudaraku. Ya, Yohanes 15 ayat 16 dan 17, dua ayat saja. Ya, kita baca bersama-sama ya. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Yang sudah dapat katakan amin? Amin. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Juga sama-sama. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Percaya katakan amin. Haleluya. Nah, firman Tuhan bilang, ini saudara perhatikan baik-baik. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, kalau orang nggak dipilih Tuhan, ya, kalau orang nggak ditarik Tuhan, nih firman Tuhan bilang begini, ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau bukan Bapa yang menarik mereka. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan bilang, bukan kamu yang pilih aku. Nggak bisa, karena kita dulu hidup dalam dosa. Kita tidak mungkin hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kita sudah diperbudak dosa. Benar nggak saudara sekalian? Karena kita sudah diperbudak dosa, nggak bisa kita
hidup dalam kebenaran, nggak bisa. Kita hanya hidup, ya, hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita hidup dalam kuasa hawa nafsu. Kita hidup dalam geliman dosa. Kita tidak bisa dibebaskan. Tapi Tuhan pilih kita. Tuhan merdekakan kita dengan kuasa darahnya. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kita bebas, supaya kita menjadi hamba kebenaran. Tetapi untuk apa? Saudaraku, firman Tuhan bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu apa? Tuhan ternyata memilih kita, membebaskan kita. Dia menetapkan kita. Dia mempunyai rencana. Dia mempunyai ketetapan atas orang yang ditebusnya. Nih, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kamu pergi. Artinya toh arti pergi. Bertindak, melangkah, respon, melakukan. Itu artinya pergi, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Amin. Supaya kamu pergi, kamu aku pilih. Itu artinya. Ya, dengan kata lain seperti itu. Kamu saya pilih supaya apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah pun itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, kuberikan kepadamu, saudara. Kalau kita mau hidup dalam perintah Tuhan, Tuhan bilang begini, supaya apa yang kamu minta kepada Tuhan, memberikan kepadamu. Tuh, diberikan Tuhan loh. Apa yang kita minta, itu sudah janji Tuhan. Itu sudah janji Tuhan. Haleluya. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Makanya kita harus melangkah, pergi melakukan perintah Tuhan, pergi menghasilkan buah. Bagaimana kita menghasilkan buah? Dengan melakukan perintah Tuhan, dengan menyatakan kasih. Ini konteksnya, saudaraku sekalian. Ingat, konteks di atasnya ini berbicara tentang mengasihi. Ayat ini, saudaraku sekalian, narasinya, saudaraku sekalian, awal-awalnya, asalnya. Terima kasih, Darlin. Calling. Walaupun di desa, kita tetap mengatakan Darlin. Amin. Ya. Amin, Pak Udung. Amin. Ya. Ya, ini konteksnya tentang mengasihi, saudaraku sekalian. Tuhan pilih kita supaya kita menghasilkan buah. Supaya kita menghasilkan buah. Supaya kita menghasilkan buah. Amin, saudaraku. Buah dihasilkan kalau dia melekat pada pokok. Kalau ranting-ranting itu, cabang-cabang untuk yang berbuah itu melekat kepada pokoknya. Benar nggak, saudaraku? Kalau dia nggak melekat, dia nggak. Allah adalah kasih, amin. Kalau kita melekat kepada Tuhan, berarti ke apa yang keluar dari diri kita, dari dalam hati kita adalah buahnya apa? Kasih. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian begini. Tuhan pilih kita, ya. Tuhan selamatkan kita, Tuhan merdekakan kita untuk melayani Dia dalam kasih, supaya orang lain mengalami kasih Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kasihlah seorang akan yang lain. Karena begini, tanpa kita menyatakan kasih Kristus melalui hidup kita, yang Tuhan sudah ubahkan hati kita ini, orang lain tidak bisa mengenal Tuhan loh. Kita tidak akan bisa pergi kalau tanpa kasih. Percayalah, saudara sekalian. Kita tidak bisa pergi memberitakan Injil tanpa kasih Tuhan. Amin, saudara. Karena Allah itu adalah kasih. Nanti baca 1 Yohanes 4. Allah itu adalah kasih. Itu makanya, saudara sekalian,
Ingat, aku ini dipilih Tuhan. Aku ini dipilih Tuhan supaya aku berbuah. Aku pergi harus berbuah. Amin, teman-teman. Supaya aku ini berbuah untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kasih Kristus melalui kasihku, melalui hidupku, melalui hatiku ini. Amin, teman-teman. Amin. Itulah sebab Tuhan selamatkan kita untuk menyatakan kasih melalui hidup kita. Kenapa? Karena kita harus menyatakan kasih Kristus. Itulah sebabnya bila Tuhan bilang hukum yang kedua yang sama dengan hukum Bapa, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin, saudaraku. Kita diselamatkan Tuhan, kita dimerdekakan Tuhan supaya kita berbuah. Yaitu apa? Menyatakan kasih pada jiwa-jiwa. Inilah perintahku kepada kita. Kasihlah seorang akan yang lain. Amin, saudaraku. Kasih bukan berarti kita pukul aja, ambil parah kita. Potongnya. Bukan begitu. Ya kita sembunyikan juga laikan kita kalau kita ya, untuk mendidik dia, benar nggak? Betul juga. Ya. Kalau kamu nggak mau bertobat kemudian di sini, bilang aja begitu. Kalau kamu nggak mau terima kasih Tuhan, menerima kasih yang daripada Allah, kamu bukan di sini tempatnya. Amin, saudaraku? Amin. 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 Kita bersyukur sama Tuhan, amin. Dipilihnya kita untuk menyatakan kasihnya kepada orang, kepada dunia ini. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya kita mau berdoa berjiwa-jiwa, kita mau berdoa ya untuk saudara-saudara kita mau mengampuni. Kenapa? Karena kita sudah mengerti Tuhan itu begitu mengasihi kita, memerdekakan kita. Kita ini bukan orang yang layak dikasihi, ya, bukan orang yang layak kita ini. Karena kita begitu berdosa, melanggar apa yang sudah Tuhan kasih tahu, kita langgar. Ya, Firman Tuhan bilang jangan kamu bebal, tapi berusaha mengabdi kehendak Tuhan. Itu makanya kita dulu hidup dalam kebebalan karena dosa. Tetapi Tuhan layakkan kita untuk menerima kasih. Amin, saudaraku. Tuhan layakkan kita, itu sebab Tuhan bilang bukan kamu yang pilih aku. Bukan. Kamu nggak ada pikiran untuk memilih Allah. Kamu memikirkan dirimu sendiri. Itu sebabnya Tuhan bilang bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang pilih kamu. Dan aku menetapkan. Tuhan memilih kita, ditetapkannya kita. Dijadikannya kita hambanya, ditetapkannya kita. Ya. Untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tinggal tetap. Amin, kalau itu supaya apa yang kamu minta dalam nama kepada Bapa dalam nama itu diberikan kepada kamu. Inilah perintahku. Kasihlah seorang. Amin, saudara. Kasihi mereka. Bagaimana kita menyadari kasih Kristus? Ceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Bahwa ada yang mengasihi kamu. Ya, orang tuamu mungkin tidak mengasihi kamu, saudara-saudaraku mungkin tidak mengasihi kamu, tetapi ada pribadi yang mengasihi kamu, yaitu Tuhan Yesus. Karena Dia tidak mau kamu binasa, Dia mau kamu selamat, asal kamu buka hatimu dan percaya kepada Dia. Siapapun kamu, orang terbuang kamu, orang yang merasa dirimu nggak berharga ke kamu. Amin, saudaraku. Amin. Katakan kepada mereka, ada pribadi yang sangat mengasihi. Jangan lagi tinggal dalam kutuk dosa, perhambaan dosa. Kenapa itu bisa terjadi? Orang tidak mempedulikan dirinya, orang tidak tahu malu karena dia diperhamba dosa. Itulah namanya perbudakan dosa. Kenapa, saudara? Tidak tahu malu lagi. Seperti orang dirasa
Orang yang kerasukan dikira saya legion itu tidak tahu malu lagi, telanjang. Orang yang kerasukan setan. Sudah tidak tahu malu. Itu adalah namanya perbudakan. Dia tahu itu salah tapi dia tidak bisa lepas. Dia tahu itu membunuh dia, menghancurkan hidupnya. Bukan hanya hidupnya tapi istri dan anak-anaknya dia tidak bisa lepas. Itulah buktinya dosa itu memperbudak. Tidak bisa lepas. Itu makanya kita nggak boleh main-main lagi dengan dosa. Amin. 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 Jangan mau main-main lagi dengan dosa. Ya, tinggalkan dosa. Karena Tuhan sudah menebus kita dari perbudakan dosa menjadi hamba kebenaran. Menjadi hambanya, menjadi hamba Allah. Nanti baca Romawi itu ulang lagi saudara-saudara. Nah, bagaimana kita menyatakan kasih Kristus kepada mereka, kepada dunia ini, kepada setiap orang? Coba kita lihat. Galatia 5 ya, Galatia 5 ayat 13. Apa firman Tuhan bilang? Galatia 5 ayat 13, kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras. Galatia 5 ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang bukan kamu yang pilih aku. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tapi Tuhan menetapkan kita untuk kita pergi dan menghasilkan buah dan melakukan perintahnya. Kasihlah seorang akan yang lain. Nah, firman Tuhan bilang, kamu sudah dimerdekakan, kamu sudah aku pilih. Itu kata lainnya. Sudah memerdekakan kata Tuhan. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang dimerdekakan Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Dia pasti ditetapkan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Orang yang dipilih Tuhan, orang yang mengatakan dia dipilih Tuhan, orang yang mengatakan dia sudah dimerdekakan Tuhan dari perbudakan dosa, tetapi dia tidak mau melayani Tuhan, tetapi dia tidak mau mengasihi. Saudara, perhatikan baik-baik. Benarkah itu orang sudah diselamatkan Tuhan? Benarkah itu orang pilihannya Tuhan? Ya, nggak mau taat pada firman, berarti dia masih hamba dosa, masih hamba kedagingan. Iya saudara sekalian, itu makanya kalau kita bilang kita menjadi hamba kebenaran, firman Tuhan sudah mengatakan kita hamba kebenaran, pasti seorang hamba akan taat kepada Tuhannya. Amin. Seorang hamba harus taat kepada Tuhannya. Seorang budak harus taat kepada Tuhannya. Kalau dia tidak taat, apa yang akan terjadi? Hukuman mati yang akan terjadi. Bila seorang budak tidak taat pada Tuhannya, Tuhan selamatkan kita dari perbudakan dosa, menjadi budaknya kebenaran. Itu sebabnya ada damai sejahtera ketika kita ada dalam kebenaran. Ada sukacita, tapi Tuhan bilang, ingat, kamu sudah dimerdekakan. Jangan pakai itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Saudaraku, kamu dimerdekakan, artinya kamu dimerdekakan. Kamu sudah dilepaskan dari kutuk. Kamu sudah dilepaskan dari perbudakan, kemiskinan, kemelaratan, judi, mabuk, pesta pora. Kamu sudah dilepaskan.
Kamu sudah dilepaskan dari perbudakan perzinahan. Ingat, jangan gunakan kesempatan itu lagi untuk apa hidup dalam dosa. Kamu sudah diberkati artinya. Sekarang kamu sudah dibebaskan, sudah menerima berkat. Kamu sekarang bukan hamba, bukan budaknya dosa, tetapi kamu sekarang budak kebenaran. Makanya hidupmu diberkati. Ingat, jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tapi layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Wow, dahsyat firman Tuhan. Amin, saudaraku. Gunakan kemerdekaan kita itu, pilihan Tuhan kepada kita itu, untuk melayani dalam kasih, untuk mengasihi setiap orang. Saudara, saya mau kasih tahu, kita diberkati Tuhan, dilepaskan Tuhan dari belenggu dosa, untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat, untuk menjadi berkat. Amin. Untuk menjadi berkat keselamatan, menjadi berkat kehidupan bagi banyak orang. Ingat, saya mau ingatkan lagi, berkat mendahului di depan. Berkat itu mendahului di depan, saudara sekalian. Ya, kalau kita diberkati, ingat Tuhan, ingat apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena kita diberkati untuk melakukan perintah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Untuk melakukan perintah Tuhan. Makanya setia melayani Tuhan. Amin. Kamu sudah dimerdekakan, kata firman Tuhan. Kamu memang telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akannya layani. Amin, saudaraku. Kita bersyukur, ya. Kalau ada pendeta-pendeta mau datang ke gereja kita, walaupun gereja kita seperti ini, kumpul di sini. Gembala-gembala sidang mau kumpul di tempat seperti ini. Mereka nggak ngerti, saya nggak ngerti apa yang mereka rasakan, mereka pikirkan. Semuanya kumpul di sini. Padahal gereja ini paling kecil di jalur ini, ya, benar nggak? Pingin Natalan lagi, bikinlah Natal di sana. Ini dan kamu saja. Waduh. Amin, saudaraku. Amin. Tapi Tuhan berikan kita kehormatan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Kita ini dipilih Tuhan. Bilang 1, 2, 3. Aku dipilih Tuhan. 1, 2, 3. Aku dipilih Tuhan. Untuk melayani. Untuk melayani. Untuk menyatakan kasih Tuhan. Untuk menyatakan kasih Tuhan. Itu kita tuh dipilih seperti itu. Bukan kita untuk macam-macam. Amin. Amin. Layani Tuhan seumur hidup kita. Amin. Amin. Pulang dari sini bilang sama Tuhan, aku mau melayani Kau seumur hidupku. Saudara, jangan takut akan diberkati, pasti diberkati Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, orang yang dimerdekakan Tuhan, orang yang dilepaskan Tuhan dari perbudakan dosa, berarti orang yang menerima pelimpahan berkat. Amin. Siap menerima berkat? Amin. Berkat, ya. Siap melayani Tuhan? Amin. Oh, kuat juga rupanya. Haleluya. Haleluya. Berarti minggu depan ajak teman-teman kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Ajak mereka. Jangan hanya minum kopi di rumah kita. Ya. Amin, Mama Nawi. Amin. Jangan hanya minum kopi di rumah kita, minum, makan sesukanya. Ambil pakai. Kalau nggak ibadah, Jauh. Jamila itu. Biar mina. Kalau puluh teh mina. Ampun, Mina. Minggu depan saya balik kamu ibadah. Kita punya hak berkata-kata kepada mereka karena di rumah kita. Seperti di rumah orang lain kita jangan coba-coba ngomong seperti itu. Amin. Gunakan kuasa yang sudah Tuhan berikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan Tuhan. Buat kami mengerti. Buat kami semua mengerti Tuhan, bahwa kami ini adalah orang pilihan Tuhan, milik kesayangan Tuhan, yang Tuhan sudah merdekakan kami dari perbudakan dosa.
dari kutuk-kutuk yang mengikat kami selama ini. Tuhan, dengan darah, dengan kasih, Engkau merdekakan kami. Tuhan, Engkau bela kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi pembela bagi kami Tuhan. Terima kasih, oleh karena itu tolong kami Tuhan Yesus untuk melayani Engkau, mengasihi setiap orang Tuhan, dimanapun kami berada, kemanapun Tuhan utus kami Tuhan. Kami mau menyatakan kasih-Mu. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Amin. Jauhkan kami dari kekhawatiran, jauhkan kami dari ketakutan Tuhan, sebab Engkau yang sudah memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati kami semua di tempat ini untuk tetap setia melayani Engkau, menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada setiap jiwa-jiwa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan